Ini portofolio saya itu dari 5 juta per bulan. Beli kripto di harga berapa aja sih sampai bisa 5 juta itu setiap bulannya hasilin sampai 400 juta rupiah. Area harga 20 ribu itu nggak bakal ketemu lagi. Paling masuk akal itu mungkin kalau ketemu di area. Oke, di video kali ini saya bakal lanjutin lagi nih series nabung kripto season yang kedua. Nah, karena season yang pertama itu saya udah mulai dari 2022 teman-teman. Saya nggak yakin banyak dari kalian yang udah nonton karena waktu itu subscriber saya itu sangat sedikit dan sangat sedikit orang yang nonton video itu paling banyak ada di 7.000 view ya teman-teman. Nah, untuk video ini sebenarnya udah saya private videonya, tapi saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk kita mulai cicil kripto lagi nih. Jadi saya mau tunjukin nih modal saya itu dari 5 juta per bulan, ketika saya cicil itu tembus sampai berapa. Nah, ini ada di sini teman-teman, karena waktu itu saya udah catat pakai yang namanya aplikasi CoinMarketCap. Nah, untuk pencatatan di CoinMarketCap itu udah saya ajarin juga, tapi di video playlist saya yang kemarin. Nah, jadi ini ya teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa lihat nih. Nah, ini portofolio saya itu dari 5 juta per bulan, itu bahkan peaknya sampai nyentuh di sekitar 400 juta nih, 390-an nih. Semoga bisa kelihatan ya. Nah, sekitar sini. Jadi itu bener-bener strateginya simple banget, atau bisa saya katakan cara malas untuk jadi kaya. Jadi itu ya kita merem aja, tinggal beli tiap bulan udah. Jadi itu teman-teman juga bisa contek nih. Kalian udah bisa lihat ya untuk holdingnya itu kalian bisa lihat di sini. Nah, mungkin ini lebih enak. Oh ya, ini udah saya screen record nih. Jadi mungkin kalian bakal lihat di samping saya ini ya. Nah, ini saya mau tunjukin ya waktu itu Bitcoin saya ada berapa. Nah, Bitcoin kita cari ke portofolio. Nah, saya itu harga rata-ratanya ada di 402 juta. Nah, ini sayang banget patokannya itu rupiah ya, jadi kita agak bingung nih 402 juta harga Bitcoin rata-ratanya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah profit saya berapa sih di Bitcoin dengan teknik mencicil itu, yaitu ada di sini 161 juta loh profit saya, atau saya gain sampai 252%. Lalu untuk dari BNB itu saya profitnya berapa, kita bisa cek di portofolio. Nah, ini saya profit 104% atau senilai 26 juta rupiah. Lalu untuk Ethereum, nah mungkin Ethereum ini yang paling, performnya tuh kurang bagus ya. Masa saya itu gainnya 7%, teman-teman, profitnya cuma 1,9 juta. Nah, ini kenapa persentasenya itu nunjukin nominal yang berbeda, karena kalau kalian nonton playlist saya itu untuk sizing entry saya itu jauh lebih berat ada di Bitcoin, makanya gainnya lebih signifikan di sana. Nah, mungkin saya masukin link video nabung kripto saya dari episode 1 sampai 12 itu di deskripsi di bawah. Tapi saya nggak bakal public, teman-teman. Kalian bisa nonton aja, kalian bisa klik, atau nanti bisa aja saya ilangin tuh linknya di bawah. Makanya ketika video ini muncul, saran saya langsung nonton deh. Dan di sini kita bakal lihat lagi ya ke aplikasi yang kita pakai waktu itu untuk beli. Saya bakal tunjukin portofolio kita, teman-teman, kondisinya sekarang. Nah, ini kalian udah bisa lihat lah, ini portofolionya. Teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, ini portofolionya. Jadi jadi ini kita ada Bitcoin, kita ada BNB, dan kita ada Ethereum. Dan sekarang apa sih tujuan video saya kali ini? Nah, tujuan video saya kali ini itu adalah ngelanjutin dari cicilan kripto kita lagi. Tapi sekarang kita akan tingkatkan dari nominalnya setiap bulannya. Karena saya rasa ini udah mulai detik-detik yang tepat nih untuk kita cicil lagi tiap bulannya. Kita udah bisa lihat saya itu punya saldo 51 juta di aplikasi trading kripto kita ini. Dan di sini kita udah beli Bitcoin itu di harga 79.000, yang mana saya ini cicil sebanyak 50 juta setiap bulannya. Itu komitmen saya selama beberapa bulan ke depan. Target saya sih sampai setahun untuk kita cicil. Dan di sini kita langsung beli ya. Nah, ini BTC saya beli sebanyak, nah ini teman-teman udah bisa lihat saya punya BTC itu di 0,03814 sebanyak $3.000, teman-teman. Jadi ini cicilan pertama saya yaitu di 50 juta rupiah. Nah, ini mungkin segitu aja untuk screen recordingnya, tapi yang paling menarik kita bakal lanjut untuk lihat playlist nabung kripto kita yang sebelumnya. Saya itu beli kripto di harga berapa aja sih sampai bisa 5 juta itu setiap bulannya hasilin sampai 400 juta rupiah. Jadi kita bakal langsung aja deh ke layar yang ada depan saya.
kayak ini. Yuk, nah ini ya teman-teman, kalian udah bisa lihat saya itu udah start cicil kripto itu dari Mei 2022. Bahkan ini sebelum saya ketemu Changpeng Zhao ya teman-teman. Mungkin kalian udah tau lah siapa itu CZ. CZ itu saya ketemunya di November 2022. Jadi di sini kita bakal buka dulu nih dari video saya yang pertama, yaitu di bulan pertama. Nah, waktu itu saya beli kripto di harga segini. BTC di 30.000, BNB di 300, Ethereum itu di harga 2.000. Bahkan di 2 tahun yang lalu Ethereum 2.000, per video ini dibuat Ethereum itu di 1.600 sampai 1.500. Saya nggak ngerti itu. Ethereum pokoknya nggak perform banget di cycle kali ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, saya tuh belinya cuma 5 juta ya. Mungkin saya bakal next in aja mana dia hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini saya beli Ethereum, Bitcoin, BNB teman-teman. Jadi ini jumlahnya 5 juta rupiah. Ini bulan yang pertama. Kita bakal next lagi ya di bulan yang kedua. Oh ya, di bulan yang pertama ini saya jelasin kenapa saya tertarik untuk ngelakuin dollar cost averaging atau beli setiap bulannya. Itu namanya DCA ya. DCA itu kita beli tiap bulan tanpa mikirin harganya mau berapapun. Dan di sini kita lihat juga secara return dari Bitcoin itu returnnya sangat signifikan dibandingkan aset kelas yang lain teman-teman. Ini udah saya bahas juga di video saya yang pertama. Mudah-mudahan ini linknya saya taruh di bawah ya, atau saya nggak usah share karena ini udah saya share ke teman-teman. Jadi saya ringkas-ringkas aja. Lalu di bulan kedua itu di 2 tahun yang lalu itu di tanggal 30 Juni 2022 saya beli Bitcoin. Nah ini di harga 20.000 teman-teman. Jadi kalian bayangin, saya beli di 30.000 turun ke 20.000. Saya tetap cicil, saya nggak mikir mau harganya turun, mau harganya naik, kita tetap beli. Itu namanya strategi DCA ya. Jadi ini kita lihat untuk hasilnya itu ada di sini. Nah ini sekitar 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena 5 juta kita udah beli, harganya drop. Itu saya beli Bitcoin di 30 ribuan, turun ke 20 ribuan, dan saya top up 5 juta lagi ya, jadinya 8 jutaan. Dan ini kita bisa next lagi. Nah ini yang selanjutnya itu di bulan 3 saya beli lagi di harga 23.000. Nah ini untuk hasilnya itu kita bisa lihat di belakang. Oh ya ini. Nah di sini teman-teman saya masukin secara detail di coin market cap-nya. Saya selalu masukin ketika saya beli, saya masukin, saya beli, saya masukin di coin market cap. Karena saya udah tahu suatu saat pasti saya nggak taruh di exchange. Saya pindahin ke Ledger atau saya pindahin ke Trezor. Intinya saya pindahin ke cold wallet. Karena kalau kalian ingat 2022 itu FTX collapse. FTX itu adalah salah satu broker kripto terbesar di dunia. Kalian kebayang nggak tuh gimana fear-nya waktu itu. Makanya saya juga cukup panik ya. Dan kita ya pindahin langsung ke cold wallet teman-teman. Dan ini bulan keempat saya beli Bitcoin itu di 20.000 dan ETH di 1.500, BNB 288. Makanya ini naik turunnya itu gila banget. Dan di sini kita next lagi di bulan kelima. Itu saya beli lagi di 20.000. Jadi ini bisa kita katakan itu selama 5 bulan kita selalu dikasih harga di 20 ribuan Bitcoinnya. Makanya gainnya signifikan banget teman-teman. Sampai 160 juta profit kita di Bitcoin. Dan ini juga di bulan ke-6 itu harga BTC 19.000. Jadi dia nggak naik-naik signifikan teman-teman. Ethereum itu 1.300, dia turun teman-teman. Dan nextnya lagi, nah ini saya ketemu CEO Binance itu di bulan ke-7 di sekitar November teman-teman. Jadi dia ke Indo itu karena ada acara acara B20. Jadi tentang bisnis itu di pertemuannya di Indonesia. Ini November 2021 ya. Untuk Bitcoin itu ketika saya ketemu CZ itu ada di 16.500 teman-teman. Dan kita next lagi ke next month-nya di bulan ke-8 itu 16.000 lagi. Masih 16.000. Jadi itu kita dapat 2 kali mencicil di area tersebut. Dan juga di bulan 9 itu di 23.000. Dan ini kalian tanya kenapa jadi 15 juta? Karena waktu itu udah mix banget ya. Fear-nya itu dapat banget. Saya ingat banget ketika November ketemu CZ itu. CZ itu di sana pun dia jelasin kenapa FTX itu bisa collapse ya. Walaupun dia jelasnya tuh sedikit aja gitu loh. Jadi itu membuat saya juga lumayan takut ya pegang di exchange. Makanya saya ajarin gimana cara kita pindahin ke cold wallet teman-teman. Nah ini saya ada ajarin gimana cara kita pindahin, kenapa kita pakai cold wallet. Nah ini Ledger itu gimana.
Dan ini kalau nggak salah, nah ini saya masukin ke ledger beberapa asetnya. Tapi ini saya nggak bahas detail ya supaya videonya nggak terlalu panjang. Lalu kita lanjut ke bulan ke-10. Di bulan ke-10, nah ini saldo saya jadi 18 karena sebagian itu udah ke ledger. Nah ini di 23.000 teman, udah mulai rebound tuh. Dan di sini nextnya lagi ini ada di 28.000. Tapi ini mungkin kalau kalian pengen ngikutin secara detail jumlah nominalnya, kalian mungkin harus nonton videonya ya. Dan next lagi di bulan paling akhir nih udah di 28.000. Dan ini dia langsung rally teman-teman. Mungkin kita bakal coba cek ke chartnya langsung. Nah ini untuk chart dari Bitcoin ya. Bitcoin itu mungkin secara perjalanan teman-teman bisa lihat ya. Nah kayak gini, ini perjalanan saya tuh start di 30.000 di sini. Persis ketika saya beli itu langsung anjlok itu besoknya. Tapi ya nggak masalah karena saya udah komitmen untuk DCA. Dan ini kita beli turun. Dan ini dia naik signifikannya itu ketika dia udah di 28.000. Walaupun sideways dikit dia naik signifikan sampai sekarang di 84.000. Oh ya ini disclaimer ya. Kalaupun nanti suatu saat itu Bitcoin atau kripto apapun itu drop signifikan banget, pastikan kalau kalian mau cicil atau ngikutin video saya ini, saya kurang rekomen ya. Karena kalau untuk saya sendiri nanti ketika Bitcoin misalnya nih, ketika dia jatuh sangat signifikan, itu saya nggak bakal kenapa-kenapa teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian mau ngikutin, kalian ketahui kondisi finansial kalian sendiri. Jangan sampai kalian lihat, oh beli Ardana beli 50 juta, saya mau all in nih masuk 100 juta atau masuk miliaran gitu. Jangan kayak gitu. Kalian harus bertanggung jawab dengan keuangan kalian sendiri. Karena nanti ketika Bitcoin dari 80.000 misalnya ke 10.000 atau ke 5.000 atau ke 1.000 atau ke 0, saya nggak bakal kenapa-kenapa. Karena saya udah diversifikasi aset saya teman-teman. Jadi nggak cuma Bitcoin yang saya hold. Ada beberapa bisnis di belakang layar yang saya nggak pernah share ke teman-teman. Yang saya dapatkan income saya untuk saya masukkan ke aset yang high risk seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa analisa ya secara teknikal. Selain dari kita udah lihat perjalanan pergerakan Bitcoin, saya itu juga suka banget ya ngelihat kalau ini Bitcoin. Mungkin kita simpel aja tarik garis dari bawah sini. Nah, kita bakal lihat bahwa seharusnya Bitcoin itu nggak bakal ketemu lagi. Area harga 20.000 itu nggak bakal ketemu lagi. Paling masuk akal itu mungkin kalau ketemu di area 50.000. Karena masih bisa jadi kayak gini. Nah, ini masih masuk akal. Tapi kalau dia turun di bawah 50.000, saya rasa itu udah agak sulit ya. Tapi sulit itu bukan berarti nggak bakal bisa. Bisa aja itu terjadi. Tapi kita nggak tahu dan kita nggak berharap hal itu terjadi. Dan di sini pun ketika saya cicil, nanti saya pasti udah kepikiran gimana kalau, nah Bitcoin saya ini di 84.000, turun pun sampai 50.000 itu dropnya sekitar 40%. Bagi saya nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau kalian yang uangnya panas, jangan pernah ngelakuin hal ini. Tapi balik lagi ya terserah kalian, karena di sini nggak ada financial advice sama sekali. Saya cuma mau ngedokumentasiin perjalanan season 2 dari nabung kripto saya ini. Yang mana ini kalau kita juga lihat secara analisa, yaitu dari rainbow chart. Teman-teman udah bisa lihat, kalau nggak salah ini di playlist saya video yang pertama, saya juga masukin kok rainbow chart ini. Saya nggak tahu detail ya video pertama apa video pertengahan gitu. Saya ada masukin rainbow chart yang mana ini ketika di 16.000 itu kategorinya Bitcoin is dead. Lalu di sini kalau sekarang itu di 80.000 itu masih kategorinya buy, kategorinya masih murah. Dan di sini kalau dia nyampe ini bahkan 700.000 ya. Ini dia udah bener-bener bubble, maksimum bubble territory. Tapi ya saya nggak usah jauh-jauh ke sana ya. Dia balik ke 100.000 itu udah seneng saya sebenarnya teman-teman. Tapi ya karena ini saya baru mulai start, saya tidak berharap untuk Bitcoin langsung naik signifikan. Saya mungkin berharap terjadi seperti season saya satu yang kemarin, yaitu dari 30.000 turun dulu. Lalu naik, ketika saya berhenti cicil selama setahun, dia langsung naik signifikan. Saya cuannya maksimal banget di sana teman-teman. Jadi di sini ya kalian udah bisa lihat ya, mungkin coba full screen. Nah ini lebih detail lagi, kita udah bisa lihat Bitcoin price di 80.000 itu masih buy area teman-teman. Jadi masih buy area. Nah di sini kita udah bisa lihat ya, kalaupun turun itu turun di 50.000-an teman-teman. Nah ini sekitar 50.000. Kalau 30.000 saya rasa kayaknya nggak masuk sana. Mungkin 50.000 itu masih
masuk akal ya, 60.000, 50.000 itu masih masuk akal. Tapi ya saya juga nggak berharap sampai sana, walaupun nanti dia sideways di 80.000, 70.000 itu masih oke buat saya untuk cicil teman-teman. Karena ini secara teori risk reward, kalau kalian adalah trader, kalian pasti paham. Ini 80.000 kalau turun 40%. Kalau naik masih ada potensi naik 100%. Karena 160.000 saya rasa masih masuk akal teman-teman. Masih ada potensi dia menuju ke sana. Ini saya ngelihat based on chart aja ya. Saya nggak ngelihat fundamental apapun lagi. Tapi di sini ya alasan saya beli ya alasan fundamental juga, karena kita tahu Bitcoin juga ada ETF-nya. Ini udah institusi yang masuk sini. Ini udah cycle-nya akan sangat berbeda dari sebelumnya teman-teman. Jadi mungkin itu aja video saya kali ini. Saya nggak mau video ini terlalu panjang, dan saya berharap ini saya bisa komitmen untuk bahas ini secara terus-menerus setiap bulannya. Tapi supaya saya semakin semangat, saya harap ini kalau like-nya lebih dari 200 yang like video ini, mungkin saya bakal lanjutin lagi nih untuk bulan depan, yang mana saya cicil lagi, saya update lagi untuk nabung kripto kita kali ini. Nah mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan ada ilmu baru yang kalian dapatkan. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.